Kita bagikan sebelum mulai praktek. Tujuannya peserta supaya mengenal alat dulu, ya. Tapi pengenalannya secara sederhana aja, cukup mengetahui bentuk dan namanya, gitu. Karena target kita langsung motong, ya. Nah, sampai sini sudah tahu mungkin ya, karena sudah praktek ya. Kemudian di sini juga ada KD-nya ya, selain mengenal alat juga mengenal model rambut. Mengenal model rambut ya. Ada styling, ada pola potong dan level pemotongan. Itu juga sebelum mulai praktek minimal dikenalkan dulu seperti apa, misalkan perbedaan yang skin fade, kemudian yang taper dan yang long trim ya. Ada bayangan ya, apalagi setelah praktek ya. Skin fade itu berarti gradasinya mulai dari kulit ya. Skin kan. Skin fade gradasinya mulai dari kulit. Kemudian yang taper atau reguler gradasinya tertipisnya ada di level setengah, artinya masih bisa di outline, minimal bisa ngebedain itu ya. Dan yang ketiga yang long trim berarti tidak ada gradasi, artinya masih terlihat panjang atau tidak dicukur ya. Nah, kemudian juga diarahkan untuk memahami step by step memotong. Ini sebenarnya langkah-langkah memotong ya. Nah, itu kayak parting dulu, terus buat gradasi, ini overcomb, kemudian motong atas. Nah, detail prakteknya ada di sini. Ini juga jadi hafalan buat peserta. Ya, kalau hafal ini saya yakin minimal bisa jalan sendiri gitu. Karena langkahnya sudah jelas ya. Terutama untuk cara buat gradasinya. Walaupun sistem ini sebenarnya bukan sistem yang baku ya. Tiap tukang cukur punya sistem clippering yang berbeda-beda. Sudah sampai hafal ya sampai sini ya? Rata-rata hafal ya? Misalkan ada instruksinya buat taper reguler, berarti kan taruhlah pakai yang ini sistemnya ya. Lalu buat skin fade pakai yang ini. Kayak gitu. Kebayang ya? Nah, itu dikenalkan di awal supaya peserta ketika praktek ada sedikit bayangan tentang memotong rambut. Oke. Kita lanjut ke modul berikutnya. Ya, ini modul kedua. Isinya lumayan banyak, ini sekitar 13 lembar. Jadi kita edukasinya tuh berjenjang ya, setelah teman-teman praktek. Kenapa seperti itu? Karena kalau di awal juga pasti nggak akan ngerti juga gitu. Ya mudah-mudahan setelah teman-teman praktek sedikit lebih paham lagi gitu ya. Nah, untuk Bapak yang belum praktek ya sama Akolis ya, itu bisa ikut lagi yang minggu depan. Ya, kalau misalkan sekarang kan taruhlah belum praktek ya Pak ya, tapi sudah diarahkan ke materi kan bingung juga. Ikut aja lagi yang minggu depan. Insya Allah kita jadwalkan tiap hari Jumat untuk di MBC Jogja. Hari Jumat pagi. Teman-teman di BES juga boleh ikut lagi lah maksudnya itu. Pokoknya tiap hari Jumat pagi kita ada materi khusus untuk penyampaian materi kedua. Kadang praktek juga nggak efektif kepotong Jumatan biasanya ya. Jadi kita putuskan untuk fokus ke materi di hari Jumat pagi. Oke, kita langsung saja ke materi ya. Untuk nanti penyampaiannya saya akan coba sampaikan tentang alat dulu sampai dengan tipe gradasi lah ya. Nanti disambung Mas Riki untuk hands on di sini, motong, nyontoin motong ya. Teman-teman boleh bertanya ya. Apa saja yang belum dipahami ketika praktek. Insya Allah nanti dijawab. Gitu. Kita langsung mulai aja ke bagian alat. Oke, tentang alat ini yang mau teman-teman kepoin apanya sih? Fungsinya, harganya, atau tempat belinya, atau apa? Fungsinya ya. Nah, kita lihat di ini ya di depan. Ini ada alat-alat utama nih teman-teman. Ditampilkan paling atas ini alat-alat utama. Berupa alat-alat potong ya. Jelas yang paling utama adalah clipper ya. Ini yang paling dominan. Mungkin pengerjaannya teman-teman sekitar 70% sampai 80% tuh pakai clipper gitu ya, pakai clipper. Nah, clipper ini ada merek-mereknya supaya teman-teman maksudnya ada pengetahuan tentang merek clipper dan bisa beli merek clipper tertentu ya. Oke, apa yang ditahu merek clipper? Wall ya, nulisnya WAHL. Nah, ini Wall ya, ini yang paling umum. Keme ya, nulisnya Kemei. Wimak. Ada Lumi.
Lalu apa lagi? ZRL, Gamma, Pigeon, Pigeon, iya kayak merek ini. Lalu ada Andis, tahu nggak merek Andis? Pernah dengar? Belum ya. Lalu ada Babyliss. Ini yang bagus ya. Nah, ini saya taruh di bawah karena yang paling murah. Ya. Nah, teman-teman simpelnya gini aja lah. Setahu saya ini ada Oraimo juga ya. Nah, dari ini ada jangan Pigeon lah ya. Saya kasihnya Tab aja lah yang umum ya. Baru Lumi. Nah, setahu saya dari Wall sampai Tab ini termasuk yang premium. Termasuk yang premium. Teman-teman bisa dapat clipper tersebut untuk yang cordless itu di atas 1.500 ke atas ya Pak ya. Dari mulai Wall sampai Tab. Nah, Lumi dan Oraimo menengah ini masih sekitar 500 sampai 700 lah ya. Ini 1,5 juta ke atas. Nah, ini murah banget. Ini di bawah 500. Gitu. Ya, kegambar lah ya. Harga pastinya ada di Shopee-nya masing-masing lah. Cuma gambarnya kayak gini. Nah, ada harga, ada kualitas ya. Ini jelas kualitasnya terbaik nih untuk merek-merek di atas. Terbaik gitu ya. Teman saya ada yang sampai punya alat ini sampai 5 tahun gitu. 5 tahun nggak diganti biasanya mata pisaunya aja atau part-part kecilnya ada yang diganti. Coba bisa awet sampai 5 tahun. Kalau ini di bawahnya lah ya. Gambarannya kayak gitu kalau dari kualitas. Ada yang tanyakan tentang clipper? Kalau masalah panas semuanya sama ya. Kalau istilahnya kita sambil nyukur ngobrol aja nggak dimatiin gitu ya cepat panas juga, artinya nyala terus gitu. Hampir semua rata-rata panas gitu. Di situ kita perlu clipper cadangan, terutama untuk proses-proses skin ya yang pakai 0 ya gitu. Ini rata-rata semuanya panas, cuma ada misalkan beberapa clipper dengan spek tertentu, misalkan mata pisaunya karbon, itu mungkin mengurangi, tapi jangka panjangnya tetap panas karena dinyalain terus lah ya gitu. Apalagi di tempat kursus clippernya nggak diganti, cuma orangnya aja makanya cepat panas gitu. Ada yang nanya mungkin perawatannya kayak gimana? Oh iya ya. Perawatannya teman-teman ini saya bagi menjadi 3 lah ya. Ada perawatan harian, perawatan mingguan, dan perawatan bulanan gitu. Untuk hariannya teman-teman cukup pakaikan oil clipper saja. Tahu oil clipper? Ini ada di bagian bawah. Nah, ini oil clipper. Kalau bisa gunakan oil clipper dengan merek yang original ya gitu ya, seperti dari Wall, dari Andis juga ada. Jangan pakai yang dari mesin jahit itu yang Singer ya, itu tidak rekomendasi karena cepat aus juga ke mata pisaunya, jadi cepat berkarat gitu ya. Nah, direkomendasikan yang original dari Wall, itu bagus ya. Nah, itu untuk hariannya. Seperti apa aplikasinya itu tinggal ditetesin aja ke mata pisaunya ya, kemudian dinyalain, tuasnya digoyang-goyang lah gitu ya supaya ada gesekan gitu. Biasanya dilakukan sehari sekali cukup, itu selesai proses motong. Misalkan kita mau tutup nih, dibersihin nih semuanya, baru diolin lah gitu, baru disimpan. Besok tinggal mulai. Tiap hari tapi selesai proses gitu. Dan jangan terlalu sering juga, kadang kotor juga sih ketika motong maksudnya. Jadi basah ya. Kemudian untuk perawatan mingguannya, teman-teman bisa buka mata pisaunya kalau bisa ya, dibuka mata pisaunya, dibersihkan juga mata pisaunya, kadang banyak rambut-rambut kecil juga gitu ya, tapi gampang kok bongkar pasangnya ya untuk clipper. Untuk bulanannya boleh dibuka sampai ke casing-casingnya juga, sebulan sekali mah, karena suka ada rambut juga yang sampai ke bagian baterainya, ke dinamonya suka ada rambut gitu. Seperti itulah ya, harian, mingguan, dan bulanan. Oke, itu untuk clipper. Apalagi mungkin, jadi teman-teman boleh beli clipper dari berbagai merek ya, bebas.
sesuai dengan budget, sesuai dengan keinginan juga, gitu ya, sesuai dengan budget. Cuma nanti masalah enak gak enak itu tiap orang punya selera. Ya, saya enaknya di wall, teman saya enaknya di ZRL misalkan. Itu beda-beda orang ya seleranya ya. Itu tentang clipper. Ada yang tanyakan lagi? Bapak apa? Mata pisau yang berbeda-beda, katanya merek berbeda mata pisau. Oke ya, mata pisau ya. Oke, beda merek, beda mata pisau. Sebenarnya mata pisau itu hanya terdiri dari dua jenis mata pisau. Ada yang flat blade dan ada yang taper blade. Gak ada contohnya ya. Flat blade itu mata pisaunya lurus, kalau taper blade ada melengkung dan ada garis-garisnya teman-teman. Hanya dua itu aja. Dan tiap merek punya dua-duanya juga. Misalkan dari Wall ya, untuk super taper dia taper blade. Untuk magic clipnya dia flat blade. Ya. Nah, dari merek lain juga ada yang setara super tapernya. Misalkan Andis apa gitu. Lalu Andis apa lagi yang setara dengan magic clipnya, kayak gitu. Jadi pada intinya sih ada dua, ada yang flat blade dan ada yang taper blade. Yang flat blade ini biasanya lebih banyak digunakan untuk proses fading, artinya untuk skin fade. Kalau yang taper lebih banyak digunakan untuk proses taper ya, atau untuk potong regular, atau untuk clipper overcomb juga, kayak gitu. Emang ada dua tipe, tapi semua merek punya dua tipe tersebut gitu ya. Saya untuk jenis-jenisnya kalau selain Wall nggak hafal ya. Misalkan Andis apa, pisaunya apa. Kalau dari Wall saya hafal. Super taper, taper blade. Magic clip, flat blade. Legend, flat blade. Terus senior, flat blade juga. Gitu. Ya, paling banyak emang flat blade mungkin ya. Dan kalau flat blade itu ketika teman-teman beli, khususnya dari Wall, sepatunya langsung komplit dari setengah sampai 8. Kalau yang super taper cuma dapat 1 sampai 4 aja. Itu biasanya ya. Jadi belinya terpisah. Oke, untuk ini ada lagi untuk clipper. Mata pisau sendiri itu kalau udah apa enggak Tumpul. solusinya gimana? Oke, mata pisau. Saya tengok di Shopee ya, beli itu mahal sih. Ya, Harga mesin lagi. benar. Untuk mata pisau itu ada spare partnya ya, ada gantinya. Untuk dari Wall sampai tab ini harganya di atas 300, setara dengan harga ini satunya ya. Itu ya. 300. Kalau yang ini sih jarang ganti mata pisau, yang saya lihat mah ganti mesin aja sekalian ya. Ya. Yang ini kadang ada ganti mata pisau. Itu biasanya tumpulnya juga agak lama sih, bisa setahun sampai setahun setengah, Pak ya. Ada teman-teman yang diasah dulu, ada juga yang bisa itu ya untuk asah clipper. Tapi kebanyakan langsung diganti. Mungkin diasah cuma untuk sekali atau 2 kali aja. Ketiganya udah diganti gitu kalau udah tumpul lagi. Asah clipper juga di Bandung sendiri harganya 25.000 lah per satu mata pisau. Gitu, kayak gitu. Tapi ada yang bisa, kebanyakan nggak bisa. Jadi beli baru. Ya. Itu tentang clipper, cukup lah ya. Silahkan saja beli merek apa saja bebas ya. Yang kedua, gunting. Teman-teman tahu gunting kan ya, ada dua macam, ada gunting potong biasa dan gunting penipis. Itu gunting, cara pegangnya ada di jari manis dan jempol ya. Itu tolong jangan dirubah ya. Kalau di jari tengah ini kurang profesional gitu. Jari telunjuk apalagi gitu ya. Jadi yang bagus tuh ada di jari manis dan jempol. Biasanya yang di jempol itu yang ada bandulnya teman-teman. Jadi jangan kebalik. Kalau ada bandulnya otomatis itu di jempol. Yang ada ekornya di jari manis untuk kelingking ya. Nah kayak gitu. Gunting sendiri biasanya dijual satu set ya. Udah dapet gunting potong dan gunting penipis. Biasanya untuk gunting-gunting bagus. Ada juga yang dijual satuan. Contoh ini gunting yang paling murah lah ya, sederhana. Ini gunting potong minimal yang kayak gini. Ini harganya di bawah 100, sekitar 80.000. Ini udah tajam juga, udah bagus. Ya. Ada gunting potong dan gunting penipisnya. Kayak gini. Ya. Ada juga gunting-gunting dengan merek, Mas Riki pinjam ya. Ada gunting dengan kualitas lebih premium, nah yang seperti ini. Lebih terlihat ekor dan bandulnya ya. Nah,
ini harganya pasti tidak murah gitu ya, tidak murah. Enggak juga sih, yang satu ke atas ada, cuma rata-rata di bawah satu juga. Nah, ada yang direkomendasikan di sana ya, di sana ada Koryu Niko teman-teman ini. Koryu Niko ya. Ada, ini setahu saya ya. Pariha Pro, ada Kaso ya. Ada Sila, Jaguar misalkan ya. Nah, ini yang standar-standar. Masih mulai dari biasanya sesetnya 350 ke atas lah untuk yang premiumnya. Kalau yang plastiknya tadi yang Sila dan Pariha masih 80.000. Nah, ada yang premiumnya yang lebih mahal, Pipe misalkan. Ini baru agak di atas 1 juta ya. Kansai Mijutani. Gitu. Teman-teman boleh punya ya. Tapi untuk personal aja biasanya, tidak untuk karyawan yang banyak. Karena untuk bisnis kan beda ya kebutuhannya ya. Gunting perawatannya tidak jauh beda dengan clipper ya, tetap pakai oil clipper tapi tidak sesering clipper. Mungkin bisa seminggu sekali kalau gunting pakai oil clippernya. Gitu. Terus gunting itu cukup tidak jatuh saja itu udah bagus. Kalau gunting sering jatuh, mata pisaunya biasanya gompal. Sudah tidak presisi sehingga motongnya juga nanti kurang bagus ya, cenderung cepat tumpul. Gitu. Ada yang tanyakan tentang gunting? Kenapa? Oh, gunting lebih lama. Asal tidak jatuh ya. Kalau jatuh lebih ini juga. Kalau jatuh jelas lebih lebih cepat diganti juga. Oke, itu untuk gunting. Selanjutnya ada trimmer. Untuk trimmer tidak jauh dengan merek-merek clipper. Trimmer itu tidak jauh dengan merek clipper, ya hampir sama. Bahkan trimmer ini karena kerjanya tidak dominan, trimmer nggak dominan ya. Coba pakainya berapa menit? Paling 2 menit ya. Dari 100% kerja paling 5%-nya dengan trimmer gitu ya. Karena nggak dominan, ini barber premium juga yang awal buka banyak yang pakai produk dari Kemei atau Wimak. Karena trimmer itu nggak terlalu dominan. Gitu. Mas Riki kalau bisa dari sini juga ya, Mas Riki. Biar kelihatan ini muka-mukanya. Ya, jadi trimmer sama dengan merek clipper kerjanya tidak dominan, jadi lebih bebas pemilihannya. Kemudian razor, nah razor juga ini teman-teman penting ya. Ketika buat outline boleh coba dengan razor. Gitu. Ini murah, kalau razor paling mahal juga 50.000. Kemudian shaver ini juga sama dengan merek-merek clipper karena kerjanya. Kenapa? Bukan sama, maksudnya fungsinya. Bisa buat outline juga. Nah. Enakan di trimmer. Cuma kadang barber kalau nggak bisa pakai razor kayak nggak komplit skillnya gitu. Jadi harus nyoba. Ya kegores resiko belajar. Ya kemudian ada shaver. Shaver ini sama dengan merek-merek clipper juga, kerjanya nggak dominan, jadi banyak juga yang pakai dari produk-produk Kemei atau Wimak. Karena murah ya, cuma 200.000. Kalau dari brand yang tadi, yang Wall dan lain-lain itu sama di atas 1.4 juga, agak mahal. Shaver paling untuk skin aja sih ya, untuk skin. Jadi ketika teman-teman mau ada di level skin banget, itu baru pakai shaver. Itu biasa kumis jenggot nih yang kurang bersih, pakai shaver. Botak licin, nggak mau pakai razor, pakai shaver juga bisa. Kayak gitu. Nah itu tentang alat pokoknya ya. Alat potong utama ditambah dengan sisir nih. Sisir juga penting teman-teman. Ini termasuk ke alat utama ya. Nyukur nggak pakai sisir gimana? Kebayang nggak repotnya? Ya? Hah? Pakai jari doang bisa sih ya. Oke, sisir ini teman-teman minimal punya 3 atau 4 sisir utama ya. Ada sisir untuk detailing, ini pakai gunting, sisir kecil. Sisir untuk yang standar yang agak renggang itu untuk motong rambut atas biasanya. Lalu sisir besar untuk clipper overcomb. Dan yang keempat sisir styling, biasanya gagangnya besar. Tuh ya, sisir penting banget. Nah selanjutnya selain alat-alat tersebut itu hanya alat-alat pendukung saja, seperti hair dryer untuk mengeringkan rambut dan styling ya. Minimal hair dryer tuh untuk barber maksimal minimal 600 watt nggak apa-apa.
untuk barber ya, nggak harus 1000 watt. Kemudian kursi yang ada di teman-teman pakai di sana harganya sekitar 4 juta, merek Iron ya. Atau kursi yang seperti ini udah murah sekali, ini 1 juta saja, 1 juta. Banyak alumni ngerintis barber biar tidak kelihatan kursi pangkas banget, pakainya kursi yang ini, sudah hidrolik. Ini 1 juta, bahkan ada juga yang dapat 900 sekian lah, karena sudah hidrolik ya, sudah kelihatan lumayan ya. Karena kursi pangkas juga nggak jauh beda harganya, ini sekitar 700 sampai 1 juta juga gitu. Nah kesini ada sikat-sikat pembersih, ada sikat baju teman-teman. Jadi sikat ini untuk nyikatin rambut-rambut yang ada di kif ya, harganya mungkin sekitar 35 sampai 50 ribu. Lalu ada brush fade, ini sikat untuk kerja. Jadi teman-teman kalau kerja dari ukuran nomor 1 ke bawah pakai brush fade supaya langsung dibersihkan ya. Kalau nggak salah Mas Amri beli banyak kemarin ya Mas Riki ya. Nah kemudian ada sikat bedak, ini untuk finishing kebersihan lah ya gitu. Biasanya di kulit-kulitnya kalau pakai sikat bedak ini, dalamnya ada bedaknya, di area kuping, di area leher gitu. Jangan, iya belum ada. Jangan, maksudnya nanti kalau udah buka kalau udah buka jangan satu sikat untuk semua maksudnya ya. Oke, lalu ada kain cave. Alhamdulillah yang daftar di tanggal 1 sampai tanggal 3 dapat kain cave gratis ya. Ngiri juga ya. Mesti dapat suasana lah di sini. Dapat cap ya, lumayan ya kayak gini ya. Kemudian ada water spray. Nah water spray juga penting. Nah ada tisu leher. Fungsi tisu leher udah tahu Pak Agus? Buat sterilisasi ya. Jadi teman-teman, kain kip ini kan kadang berganti orang. Kalau nggak pakai tisu leher tuh jadi kena kulit 1 dan kena kulit 2, kena kulit 3 gitu. Takutnya ada penyakit kulit yang menyebar gitu kayak gitu. Jadi kita ada tisu leher untuk itu. Takutnya ditanya customer, ngapain ditisuin kan? Tanya ini untuk kebersihan Pak gitu. Kalau dianggap barbernya bersih kan lebih pro ya. Ada bedak juga, ada handuk ini untuk keramas, ada jepit untuk parting ya. Ada kuas saving ini untuk razor ya, dan ada bak keramas. Oke, semuanya tentang alat sudah. Ada yang tanyakan dulu nggak? Ya. Kenapa? Belajar. Ya, untuk razor belajar. Nanti disiapin Mas Riki ya. Nyari silet sama. Ya nanti berani nggak? Berani Mbak? Asal berani nanti kita siapkan ya. Ada tamu. Oke, asal berani, teman-teman cukup berani aja ya. Nanti kita siapkan. Kalau masalah luka tidak luka itu udah biasa ya. Saya udah menangani ada yang luka juga gitu. Iya gitu. Cuma ini yang luka customer, biasanya sih ya harus didenda ya. Didenda 5.000 satu luka gitu. Tapi jangan banyak-banyak. tapi jangan banyak-banyak, kasihan. Pasti diajarin ayah, Rajar. Oke, next kita jelaskan tentang sejarah barbershop. Ada yang sudah tahu apa belum sejarah barbershop? Ada yang sudah baca-baca atau sudah lihat YouTube? Nggak ada ya. Oke, teman-teman, sejarah barbershop itu kita mulai dari asal katanya ya. Barber itu berasal dari bahasa Latin, dari asal kata barba yang berarti janggut. Janggut artinya ya. Sehingga barbershop itu diidentikan sebagai tempat potong orang berjanggut. Artinya apa? Khusus laki-laki. Iya. Ya maksudnya tuh artinya kan yang berjanggut laki-laki, jadi khusus untuk laki-laki. Kalau konsep potongnya untuk perempuan namanya kan lain, ada salon gitu. Nah ketika kita membuka tempat potong rambut dengan mengambil 2 pasar sekaligus, barber dan salon, namanya biasanya lebih ke hair studio teman-teman. Ya itulah nanti ya, Mas ini nih Mas Satria buka hair studio. Ya kayak gitu, jadi kalau ngambil 2 pasar kasih nama hair studio.
Nah, kemudian ada juga filosofi dari lampu barber. Teman-teman tahu lampu barber? Iya, itu ada di depan. Iya. Manfaatnya? Manfaatnya, oke. Manfaatnya sebagai tanda atau inisial bahwa itu adalah tempat seorang barber. Jadi di zaman dulu, kalau barber itu ya ada tandanya, ada tiang bendera dengan lilitan kain kasa yang berdarah. Ya, jadi dari filosofinya warna merah itu berasal dari darah, warna putih dari kain kasa, warna biru dari urat nadi. Itu menandakan urat nadi. Urat nadi warna biru ya? Ya, yang kulitnya putih maksudnya. Gini, jadi dari sejarah barber yang panjang itu terciptalah lampu barber yang menandakan filosofi barber terdahulu. Jadi barber di masa lalu itu tidak hanya dikenal sebagai tukang cukur, melainkan juga dikenal sebagai tenaga medis, jadi ngerangkap. Nah, kesininya keahlian medisnya mulai ditinggalkan, hanya tersisa filosofi lampu barbernya saja, yaitu tanda rumah seorang barber kalau dulu. Kalau sekarang tanda, oh di situ teh ada barber gitu. Kayak gitu ya. Nah, selanjutnya ini untuk blunt cut, point cut di point cut nanti dijelaskan sambil Kariki motong ya. Nah, ini untuk area kepala. Nah, ini saya jelaskan dulu. Area kepala teman-teman ke gambar. Jadi kepala itu tidak kotak ya, kepala itu bulat dan punya kontur tertentu. Tiap orang punya kontur kepala yang berbeda-beda, tidak sama. Ya, kita mulai dari atas. Ini ada yang namanya afek. Itu bagian kepala paling datar nih. Afeks ya. Kemudian kemudian menurun ya. Ke depan tuh menurun kan, membulat ya. Nah, di bagian depan ada namanya frontal, itu area kepala depan, tumbuh rambut namanya poni. Ya, di area frontal tumbuh namanya poni. Dari afek juga ke bagian samping nggak membulat, dia nggak kotak, dia membulat juga. Itu ada area kontur. Habis area kontur biasanya barengan dengan titik lancip ini ke bawahnya lurus, itu namanya area temporal. Biasanya kalau nyukur itu yang rapih ya, kita bicara yang rapih ya. Area kontur itu terisi rambut. Jadi area temporalnya lurus, area kontur terisi rambut, kebayang nggak? Sehingga hasil potongan itu tidak membulat, jadi square ya. Ini ada volume rambut. Nah itu, jadi ketika teman-teman motong itu sebenarnya ngikutin area temporal. Kalau temporalnya pendek, mungkin lebih cocoknya potongan rendah atau low fade atau 2 jari. Kalau temporalnya agak lebar, mungkin lebih cocok yang mid fade atau high fade yang tinggi. Nanti pasti tahu lah. Oh ini mah sampingnya sempit banget misalkan. Itu cocoknya emang low fade. Dari temporalnya nanti beda-beda tiap orang. Biasanya kalau yang temporalnya rendah tuh rambut atas juga lebih gondrong. Biasanya. Gitu. Nah di bagian belakang juga sama. Dari area afek itu ternyata nggak ngotak, dia membulat juga. Cuma setelah bulatannya ada tulang yang menonjol, namanya tulang oksipital. Di bawahnya baru ada area lurus, namanya area nape. Ketika teman-teman buat gradasi di bagian belakang, patokannya juga sama. Ini adalah area oksipital. Jadi rapihnya tuh sampai tonjolan tersebut gitu. Kalau sudah dilewati tonjolannya berarti modelnya lebih ke high ya. Bisa ke model cepak. Kan cepak tuh pasti kelewat. Gitu, maksudnya sebagai patokan memotong. Kadang di area kuping bergelombang juga gitu ya. Nah itu ada yang benjol ya. Nah itu buat gradasinya tinggal kita variasi aja. Jadi gradasinya nggak harus keliling. Kan ada mullet, ada temple taper, ada brush fade. Itu sebenarnya ngikutin kontur rambutnya. Karena kontur rambutnya tidak cocok untuk keliling, jadi terciptalah model yang tidak keliling. Ya, misalkan kontur rambutnya di belakangnya nonjol banget nih, kayak alien misalkan. Terciptalah misalkan gara-gara itu model mullet karena si customer pengen menutupi si kontur kepala bagian belakang. Kemudian di sininya tidak rata di belakang kupingnya, terciptalah jadi model temple taper karena si customer pengen menutupi bagian belakang kupingnya dengan rambut sehingga gradasinya tercipta dari samping dan belakang saja. Kayak gitu. Jadi model itu sebenarnya balik lagi ke ya menyesuaikan ke permasalahan rambut di customernya. Tidak sesuai request juga, kalau nggak cocok ya nggak masuk. Gitu ya. Oke, ini ada cutting line, nanti dibahas juga sambil motong.
Nah, ada tipe gradasi. Ini yang paling standar hafalannya ya. Jadi ada regular, ada skin fade. Bedanya apa, teman-teman? Bedanya apa? Masih ada setengah. Ya. Ada lagi yang lain? Bedanya kalau ini ada outline-nya, kalau ini nggak ada. Kalau nggak ada kan otomatis kulit. Kalau ada berarti masih tipis yang biasa gitu. Ya. Untuk yang skin fade, ini kan suka dikasih rumus lah ya. Gini teman-teman. Kita bahas skin fade dulu ya. Skin fade sepatu tertingginya saya ambil itu 1,5 ya. Kan suka disuruhnya polanya ini ya. Nah, habis 1,5 ke bawahnya 1, kemudian setengah, kemudian 0 ya. Kemudian trimmer, kemudian shaver. Ya, ini urutan untuk skin fade. Itu untuk ngebaca yang ini nih. Saya nggak ada ya. Nah, untuk ngebaca yang ini sebenarnya. Nah, ini skin fade. Bukan berarti diurutin ya. Ini bukan berarti diurutin, tapi teman-teman pakainya ini dulu, kemudian ke sini loncat lagi. Maksudnya seperti itu. Cuma sepatu tertingginya ini, titik terendahnya ini gitu. Maksudnya itu urutannya. Kalau taper ada di 2, 1,5, 1 dan setengah. Sehingga di sini sudah ada trimmer itu hanya untuk outline. Caranya sebenarnya tidak harus yang kita ini juga 2, 1, tidak harus gitu juga. Teman-teman mau ngurut 2, 1,5, 1 lalu setengah itu boleh. Cuma kita kasih sistem yang kita seperti itu, gitu ya. Kemudian yang ketiga ini medium ya. Medium itu berarti pakai clipper yang besar. Taruhlah paling besarnya 8, 6, 4, 3. Lalu outline ya, trimmer. Kebayang nggak? Jadi teman mau hasil yang tidak tipis seperti amuklis ini. Bayangin tadi rambutnya lebihi kuping, mau dicukur kayak gitu. Berarti kan cukup pakai nomor besar aja, langsung dikasih outline. Hasilnya pasti medium ya. Maksudnya tidak terlalu tipis. Hah? Kayak Kak Ahmad yang mana? Ini ya kayak gini misalkan. Mau hasilnya kayak gini, dari rambutnya yang ini misalkan. Misalkan ya, itu cukup clipper besar aja. Oke ya, dan yang terakhir ini ada yang full gunting. Ini long trim ya. Long trimnya tambah layer. Long trim layer, artinya dia masih panjang banget. Kayak kemarin gitu. Ya, ada long trim layernya. Jadi ada, ini urutannya kayak gini lah untuk bagian samping. Ada skin fade, ada taper, ada medium, dan ada long trim. Teman-teman difokuskan belajarnya skin fade dan taper dulu. Fokus awal ke taper dulu, baru ke skin fade. Gitu ya. Dan itu kita harus atur-atur strategi ya. Punya amunisi 20 kepala. Atur-atur harus ada target. Ini 5 kepala saya harus hafal taper nih. 5 kepala lagi harus hafal skin fade nih. 10 kepala berikutnya saya harus udah nyobain variasi misalkan. Terakhir boleh deh long trim sama razor deh 2 kepala. Kalau segitu dong. Biar ada target, kan teman-teman punya amunisi nih, punya kuota gitu ya. Gitu. Kebayang ya? Itu selebihnya tentang style nanti dijelaskan ketika motong. Ya, sekarang kita langsung ke hands on aja ya. Motong supaya lebih jelas. Oke, Kak Riki, ayo. Itu Mbak di situ bagus apa di situ? Bagus. Dia muka audiensnya, muka saya mah nggak apa-apa. Oke, Mas Riki, ayo. Sekarang kita hands on ya. Oke teman-teman, sekarang kita hands on ini sama Mas Riki.
motong langsung ya, langsung tanya juga nanti tentang tekniknya. Saya coba jelaskan juga atau jauh juga apa yang jadi pertanyaan teman-teman nanti ya. Siapa yang dipotongnya? Coba, boleh? Itu aja, siap. Tadi udah ngomong. Oke, kita motong ya. Oke. Nah, sampai sini apa dulu hal yang dilakukan Sebelum motong. Langsung ditisuin gitu ya? Enggak. Sambil tanya. Tanya dulu mau apa? Komunikasi. Kita komunikasi dulu mau potong apa dulu. Jadi kesepakatan dulu. Mau potong mau tipis apa enggak, bawah atasnya mau gimana, itu harus gimana? Nah, kalau Salome nih ada customer bilang, terserah deh yang penting bagus. Nah, kita kan harus tahu jenis rambut apa, kepalanya, rambutnya juga kan. Kita mikir juga dong, potong apa ya kayak gitu. Nah, itu bisa banyak-banyak cari referensi sama jam terbang juga sih. Tadi Mbak, kan ada kontur kepala. Nah, Diperiksa ya. dilihat Dia kurang bagusnya di mana? Cocok nggak kalau fade keliling? Cocok nggak kalau gradasinya keliling? Kalau nggak cocok, berarti ambilnya yang variasi kayak taper taper, itu kan ke nanti keraba ya. Emang kebanyakan customer kan kalau terkadang juga ada pas sisa potong yang kemarin ya. Iya. Nah, sisa pola, nah itu pasti ada dikit-dikit. Kalau ini nggak sisa ini. Atau ada juga yang bilang gini, rapihin saja ya. Rapihin Be. saja. Nah, rapihin saja itu kita tetap harus menganalisa lagi ke customernya, terutama dari dua aspek. Nanti rapinya Bapak tuh bagian atasnya gimana Pak? Entah itu belah samping, entah itu belah tengah, itu slick back, entah itu poni gitu. Pokoknya rapinya Bapak tuh gimana atasnya? Rapinya saya pelontos ya berarti kan cepat. Misalnya. Setelah tanya rapi atasnya seperti apa, tanya rapi sampingnya seperti apa, Pak, tipisnya segimana, ada yang dari nol, ada yang taper atau yang no trim misalkan, gitu ya. Jadi harus tanya dua aspek itu, samping dan atas. Oke, lanjut ke kita langsung ke setelah apa komunikasi, kita langsung pakai tisu. Tisu leher. Jadi komunikasi itu penting ya. Komunikasi yang awal adalah basa-basi perkenalan dulu teman-teman. Terutama dengan orang baru ya. Bisa mengetahui namanya, bisa memperkenalkan diri itu lebih baik ya. Kalau dengan orang lama mah ya bebas mau bercanda mau apa gitu. Nah, lalu pasang tisu dan kain kip. Kain kip. Setelah itu baru kita Sesi bagi rambut dan samping dan atas dengan proses parting. Nah, ya, partingnya. Oh, kita tampilin di layar coba ya. Saya jadi operator video ini. Oh, apa coba? Jalan. Kan kadang ada yang nggak diparting. Itu berarti rambutnya tidak memadai untuk diparting. Artinya pendek. Ya, kalau panjang wajib. Itu aja. Kalau rambutnya tidak memadai untuk diparting, contohnya model French model Laskar kan itu tidak memadai. Lihat gini tidak ya. Diparting di bawahnya nggak besar. Mulai dari parting ya Mas Riki ya. Oke. Kita mulai dari Lihat di layar, aman? Aman ya? Kelihatan? Siap. kita parting dulu. Gak bisa ngomong ah? Ya, Gak bisa ngomong? ya boleh. Atau saya ngomongnya. Ah, Asal. Ini parting aja. Oke, ini sedang proses parting teman-teman ya. Saya speakernya aja ya. Jadi teman-teman kalau mau nanya urusannya sama saya ya. Oke, parting. Ini pasti alatnya apa? Kenapa ini? Oh iya. Parting ini alatnya apa? Water spray, sisir, dan jepit. Ya. Water spray, sisir, dan jepit itu dideketin ke kita. Biar nggak bolak-balik ke meja kan untuk mau parting. Oke, Mas Riki mulai.
Boleh. Oh, tekan videonya. Oke. Video berarti ya. Gini. Nyalain. Oke. Oke, teman-teman, untuk proses pembagian rambut atau parting kita mulai dari pembagian samping atas dan belakang ya. Kita mulai dengan membagi rambut atas dan belakang nih. Oke. Membagi rambut atas dan belakang dulu, karena natural rambut atas itu ternyata kalau disisir ke depan dia lebih rapih daripada disisir ke belakang, mungkin lebih ngangkat. Jadi dorong aja ke depan rambutnya. Ada juga, cuma tidak semua, rata-rata lebih rapi disisir ke depan. Itu udah dapat ya pembagiannya. Oke, kita langsung bagi bagian samping dengan atas. Ya. Ini biasanya yang jadi patokan itu adalah area P-point di sini ya, siku-sikunya ya, biasanya ya. Atau kita ambil senaturalnya aja. Jadi rambutnya mau ngebelah di mana itu boleh. Jepitnya udah ada. Kelihatan ya? Oke, ada yang belum bisa parting? Selain Amuklis ini lagi duduk. Bapak belum nyobain parting, Bapak? Belum praktek ya? Sudah di rumah? Oh, langsung ya? Oh, nggak parting ya? Karena rambutnya pendek apa karena gimana? Panjang karena diburu-buru waktu enggak? Oh, belum training ya. Oke. Yang lainnya udah bisa parting ya? Oh, belum. Masa kemarin rambut panjang? Oke, nah kayak gini teman-teman. Ini hasil partingnya ya. Oke, setelah parting baru kita proses ke memotong rambut samping dengan membuat gradasi dan outline. Ya, membuat gradasi dan outline. Gradasi itu ada apa tadi? Ada yang dari nol, skin fade, ada yang tipisnya standar taper, atau ada yang long trim. Kira-kira ini kalau di long trim masuk apa enggak? Emang udah long trim ya, gitu. Orang yang datang rambutnya segini pasti minta lebih pendek dari ketika dia datang. Jadi bayangkan kalau rambut segini ya pasti antara taper atau skin. Kalau long trim itu pasti yang emang awal datangnya itu udah panjang gitu. Pasti kayak gitu kok. Oke, Mas Riki, kita buat apa dulu? Taper dulu? Taper dulu ya. Apa? Terlalu tinggi. Nggak terlalu tinggi. Oke, berarti buatnya yang rendah ya teman-teman ya. Jadi pola awalnya disesuaikan. Medium ya. Nah, ini langsung mulai motong ya. Intinya berarti kalau taper masih ada outline aja. Ya. Ini terkait sepatunya mau nomor berapa aja. Teman-teman misalkan saya mau caranya 321, saya mau 4321, silahkan sebenarnya, tidak ada yang larang ya. Yang penting hasil akhirnya masih bisa di outline, itu masih masuk taper. Cuma yang kita edukasikan yang diajar. Ini nomor berapa Mas Ki? 3 dulu. 3 dulu. Belum agak terlalu tebel. Ya, 3 dulu. Ya, nanti tiap tukang cukur punya alasan tersendiri untuk sistem clippernya. Yang kita edukasi di sini benar-benar supaya teman-teman punya jalan dulu. Itu udah hafal bagus. Ya. Semua lulusan FBC juga setelah selesai kursus nggak ada yang sama untuk teknik potong. Untuk teknik clipper sistem clippernya gitu. Oke. Udah ya Mas Riki ya. Nah, ini nomor 3. Langsung dikelilingin apa gimana? Kelilingin langsung. Nah, tahu nggak intinya dari pola itu apa? Intinya dari pola itu adalah batas. Ya, teman-teman buat pola itu buat batas untuk menentukan tinggi gradasi. Ya,
dan mendasari potongan. Jadi tadinya yang rambutnya tebal terdasari. Pertanyaannya, apakah pola ini harus benar-benar rapi atau tidak? Jawabannya gimana? Enggak. Karena pola ini hanya pembukaan saja. Nanti dasarnya juga kita rubah lagi. Misalkan jadi gradasi 1 dan batasnya juga nanti kita rubah lagi jadi rapi dengan overcomb. Jadi pola ini sebenarnya nggak harus 3 balikan atau sampai 5 balikan, capek juga karena bukan hasil akhir. Pola ini cukup 1 balik aja, yang penting tandanya udah ada, potongannya sudah terdasari. Teman-teman bisa langsung ambil gradasinya, mau 1 misalkan, atau mau 1,5 atau mau apa gitu ya. Itu pola itu fungsinya kayak gitu. Jadi jangan terlalu lama di pola, karena perjalanan kita masih panjang. Kalau pola sudah lama sampai rapih banget, sayang dirubah lagi kan pakai nomor 1, bener nggak? Jadi pola ini jangan terlalu lama, 1 kali jalan aja cukup. Itu biar paham maksudnya. Pola ini bukan hasil akhir. Terus tinggi batasnya ya, misalkan ada yang beda tingginya dikit gitu, teman-teman detail sekali, ini Pak beda sedikit Pak, bedanya mungkin sekitar 0,5 mili atau 2 mili kan sedikit sekali ya. Itu juga jangan terlalu detail, nanti di overcomb juga rapih juga. Gitu ya. Jadi pola itu bukan hasil akhir, hanya pembukaan. Gak harus rapi-rapi banget lah. Jangan terjebak ya dengan proses. Itu yang bikin proses teman-teman sampai sejam 2 jam tuh mungkin karena detail kayak gitu. Mungkin ya, tapi nanti dirubah kan seiring berjalannya waktu. Oke, next nomor berapa Mas Riki? Turun di 1,5. Turun ke 1,5. Jadi ini caranya 3, 1,5 ya. Mungkin nanti tidak terlalu tipis juga. Jadi tapernya bukan tipe yang mungkin dengan setengah mungkin ya. Oke, silakan Ki. Kalau 2 itu terlalu dekat, biasanya hasilnya mirip-mirip dengan 3, efeknya kurang terlihat. Jadi kita putuskan langsung 1,5. Nah ini harus langsung gradasi ya hasilnya ya. Nah jalan aman memori. Thank you ya. Nanti saya laporin ke bagian keuangan untuk fee-nya. Untuk sewa handphone. Baterainya full juga ya. Kenapa? Iya. Iya, nanti makan soto ya. Oh iya. Nah teman-teman gini ya, kalau perbedaan gerakan kelenturan tangan itu emang dari jam terbang. Jangan disamakan yang udah pengalaman tahunan sama yang baru harian gitu. Kenapa? Apa? Motong? Ya. Biasanya yang berpengalaman itu bisa atur tempo teman-teman. Gimana harga cukur? Kalau kita dihadapkan dengan harga cukur yang murah ya bisa ngebut. Mungkin bisa 15 menit, 10 menit, 20 menit. Hasilnya tetap bagus. Kalau dihadapkan dengan harga yang menengah mungkin 30 menit. Dihadapkan dengan harga yang premium ya harus sejam lah, harus detail. Kasihan juga nggak kerasa customernya. Gitu. Ya biasanya yang profesional tuh sudah bisa ngatur tempo. Saya misalkan kebetulan lagi pulang kampung ya. Kakak saya nyukurnya cuma 10.000. Saya bantuin. Ya saya juga jangan detail sampai 1 jam kan. Saya harus ada di pasar yang 15 menit. Berarti saya nyukur juga cepetin aja. Tapi tetap rapi. Maksudnya tidak detail tuh mungkin nggak terlalu banyak tanya-tanya atau edukasi, mungkin langsung eksekusi aja gitu. Kayak gitu. Nanti teman-teman juga ada saatnya maksudnya merasa skill teman-teman tuh sekarang saya sudah lebih tenang nih. Mau customer apa saja udah nggak takut misalkan. Waktu awal-awal pasti grogi lah bener ya. Atau takut juga gini, rambutnya datang gondrong kan, kadang itu udah yang paling takut tuh. Iya bingung. Tapi kita belum nanya requestnya loh. Siapa tahu requestnya basket kan, mudah gitu. Kadang udah gondrong tuh udah insecure ya, udah takut.
Biasanya pemula seperti itu. Nah, ini untuk gradasinya ya. Kalau menemu apa tulang kepala yang lurus masuk kan ada hitam Putih, ya. Nah, cara ngatasinnya bisa pakai Teknik cross cut ya. Bisa diambil pakai sudut ya teman-teman di area yang sedikit ada lekuk. Jadi kan dia lebih hitam. Itu masih 1,5 ya? Masih. pakai 1,5 open. Ayo sambil ini ada yang nanya lagi. Biar enak diskusinya kalau dari pertanyaan. Mas Anwar apa? Aman. Pak Agus apa lagi Pak Agus? Biar ada arahnya Pak Agus. Apa sih alasan kita tuh pas ketika mengikut kita biar pede di muka apa sih? Karena kalau udah nggak pede sudah yang kayak diri udah salah aja udah pede sampai salah potong udah nggak ingin Oh, alasan supaya pede dulu di awal. apa ya biar meyakinkan diri kita. Oke. Menurut saya sih kuncinya ada di komunikasi ya. Ya. Di awal teman-teman harus buat chemistry yang bagus dulu dengan customer ya. Pokoknya se-enjoy mungkin ya. Baru tentukan arah cukur juga yang benar-benar tepat sasaran sesuai dengan kemauan customer. Jadi kita harus bisa memahami masalah dari customernya mau apa. Ya, misalkan bahasanya masih ambigu, kita terus sampai jelas misalkan nanti arahnya tuh kemana. Biasanya kalau udah tepat ya kita lebih pede lah Pak ya. Kalau udah lebih banyak ngobrol gitu. Gitu. Contoh dari customer yang suka bikin repot tuh biasanya ketika requestnya tuh jangan terlalu tipis, ya. Namun pada akhirnya tipis-tipis juga, nah gitu. Nah itu kadang bikin sedikit grogi juga karena ini jadi 2 kali kerja gitu. Seolah-olah kita yang nggak bisa, padahal komunikasinya yang nggak bener. Jadi minta nggak terlalu tipis, namun pada akhirnya tipis-tipis juga. Nah itu di awal harus berusaha kelek sampai kita tunjukin foto misalkan tipisnya mau segini apa segini gitu biar jelas. Kadang 2 kali kerja kan kayak kita amatiran juga. Nggak ngepas langsung gitu Pak ya. Oke, next Mas Riki nomor setengah ya. Kita ambil langsung bagian bawahnya Mas Riki mungkin ya. Biar lebih rapi aja. Biar lebih gradasi ya. Setengahnya apa dulu Mas Riki? Close. Oke, teman-teman minimal hafal ya. Seperti apa posisi close, open, mid ya. Jangan kebalik lah. Terus hafal juga seperti apa sepatu clipper itu bentuknya. Jangan kebalik. Saya suka instruksikan gini, tolong ambil 1,5, pada ngambilnya setengah. Kenapa ngambil setengah? Karena ada tulisannya 1,5 mili katanya. Padahal sepatunya kan jelas-jelas salah ya. Itu bisa merusak gradasi justru kalau instruksinya 1,5 malah yang diambilnya setengah. Gitu. Tapi untung belum diambil kadang. Nah ini pakai close dulu, kemudian pakai open untuk menyatukan dengan bagian atasnya. Oke, kenapa sistem dari FBC 21 mungkin nanya gitu ya? Kenapa nggak kayak gini aja lebih mudah? Itu juga jadi pertanyaan saya ya. Saya tanyain ke Ajim, emang dari sananya ya dari 2017 sistem itu taper kita itu gitu untuk ngajar. Ya. Mungkin teman-teman nanya kan, kenapa sih gitu? Sistem taper dari kita tuh seperti itu. Ya. Jadi ambil nomor 2 dulu supaya batasnya jelas, supaya teman-teman tahu dulu seperti apa tuh pola. Jadi batas itu jelasin aja nggak apa-apa, dibuat sejelas mungkin pola itu supaya si peserta tuh ngerti, oh ini pola tuh ini loh gitu. Nah ketika dari nomor 2 turunnya ke 1,5 biasanya hasilnya tuh kurang signifikan, makanya kita langsung ke 1 aja supaya langsung signifikan, peserta tuh tahu oh tipis itu 1 tuh segini gitu. Karena rata-rata yang dipakai itu di lapangan tipis 1 juga di bagian bawah. Kenapa? Open ya, nanti ada di bukunya ya Pak ya. 1 open, kemudian 1 close kan. Nah kenapa juga dikasih outline duluan, nggak di akhir setelah potong atas kan, mungkin nanya gitu ya. Itu supaya gradasinya
rapih di awal sebelum kita eksekusi bagian atas. Jadi gradasi sudah rapih, customer juga ngelihatnya sudah rapih gitu dari pangkal bawah. Gitu ya, baru ke proses overcomb. Mungkin kayak gitu ya. Skin fade juga caranya beda-beda teman-teman. Di YouTube banyak sekali. Tapi insya Allah yang saya ajarin mudah lah. Yang penting hafal dulu tahapannya ya. Nah ini gradasinya taper teman-teman kayak gini. Berarti masih ada rambut dan bisa di outline. Tidak harus selalu setengah. Misalkan tadi satu ukuran 2 aja juga itu masih taper kok. Ya. Tadi ambil 2 aja misalkan terus langsung di outline itu taper. Karena tipisnya sudah samar-samar. Beda kalau hasil dari nomor 4 atau 6 itu masih padat, itu masuknya ke medium. Gitu kalau kasih outline. Oke, next langsung di outline Mas Riki. Ya, minimal teman-teman hafal tahapannya. Oh, buat gradasi dulu. Habis gradasi outline, overcomb dulu, jangan langsung lari ke bagian atas misalkan. Kan hafal urutannya, masalahnya. Walaupun itu juga tidak baku ya. Ada tukang cukur yang mulai dari motong atas, kemudian ke bagian samping ada juga. Ada yang mulai dari overcomb dulu, kemudian buat gradasi, baru atas ada juga. Gitu. Di sini kita lebih ke edukasi langkah dan tahu namanya tekniknya apa gitu ya. Untuk membuat gradasi kita pakai teknik lever. Untuk outline kita pakai trimmer dan razor. Untuk perapihan pola kita pakai tekniknya overcomb sih yang disaranin ya, supaya bisa teknik yang lain. Cuma ketika dapat rambut yang nggak enak di overcomb juga jangan maksain. Teman-teman biasanya diedukasi lagi untuk teknik clipper kembali dengan nomor 4 atau nomor 6 misalkan. Kayak gitu ya. Jadi kalau ada rambut yang nggak nyaman di overcomb jangan maksain. Oke Mas Riki langsung buat outline ya. Ini hal basic ya, minimal bisa lah di 2 kepala. Kalau contoh rambutnya nggak ada di perkopnya gimana? Yang halus. Yang kalau diambil sisir tuh dia nggak mau tegak, malah terus lepek. Ada kan rambut kayak gitu? Jadi ketika kita masukin sisir tuh dia nggak mau tegak, muncul malah lepek. Nah itu nggak nyaman di overcomb masuknya. Jadi jangan di overcomb. Nah ini outline ya, bisa ya. Yang belum bisa mungkin pakai razor ya. Nah nanti request ya. Razornya ada nggak? Razornya ada atau siletnya nggak ada? Oh siletnya gampang ada di warung ya. Nanti bisa landscape nggak? Nggak bisa ya? Kameramennya amatir. Coba teman-teman lihat kalau di Bandung, kalau Ajimi yang tampil itu pasti yang kamera saya. Jadi hasilnya bagus. Kalau Ajimi yang tampil pasti itu yang kamera saya. Beneran. Nah, ini taper ya. Bisa lah ya. Maksudnya bisa kita tuh komunikasi, terus nentuin apa yang dimau customer, kita eksekusi sesuai kebutuhannya. Dan rata-rata customer tuh nggak mau di skin fade loh. Rata-rata ya, yang belum tahu karena nganggap skin fade itu terlalu ekstrim, botak gitu. Apalagi rambut-rambutnya yang kayak si Mas ini, Mas Anwar itu pasti nggak mau itu. Kadang ada yang nggak mau tipis juga. Kalau hotel yang belakang kan ada yang lurus, ada yang melengkung. Itu cara nentuin bagus lengkung atau lurusnya gimana? Oke, outline belakang ada yang lengkung, ada yang lurus ya. Itu selera aja kalau lengkung lurus. Cuma biasanya di customer tuh permintaannya kalau nggak di ada garis, pengennya natural. Kalau masalah lengkung lurus itu mah gimana tukang cukurnya mungkin ya. Cuma bagusnya lurus sih. Ya, bagusnya lurus. Permintaan di customer tuh biasanya 2. Kalau nggak ada kotaknya gitu, dia pengen natural. Maksudnya nggak ada garisnya. Kalau mau di natural berarti
tinggal diambil aja pakai 0 open atau 0 mid di bagian belakangnya. Biar natural, biar nggak kelihat batasnya kayak gini. Katanya kayak anak SD ada yang bilang gitu. Kalau dibatasin. Ada juga yang benar-benar pengen rapi. Nah ini udah rapih ya. Mau bikin natural apa mau gitu? Mau di natural apa ini mas? Mau di natural, lihat di sana tuh di kaca. Mau di natural apa mau dikotakin gini? Natural aja. Natural aja. Nah berarti tinggal digradasiin ya, pakai 0. Kebanyakan sih natural kalau permintaan anak muda. Gitu. Natural ya. Baik, sertifikatnya udah. Sertifikat. Nanti foto dengan sertifikat ya, posisi kayak gini ya. Buat kenang-kenangan. Oh iya, yang belum ada nggak apa-apa. Yang udah ada aja. Nah, jadi pakai clipper lagi ya, 0 dan setengah. Jadi buat gradasi itu untuk di barber tuh yang utama. Yang paling lama ngerjainnya, yang paling merepotkan lah ya. Ke atasnya sebenarnya potong atas itu tidak terlalu dominan juga. Ada yang tidak dipotong juga. Ya, saya nggak, atasnya nggak usah misalkan. Itu aman. Kita ikutin aja customernya. Harganya nggak akan setengah juga kok. Full tetap ya. Ya, ini natural ya. Jadi tidak ngebatas ya. Pakai 0 Pak. Pokoknya di bawahnya tadi aja clipper terakhir berapa. Cuma kalau natural biasanya belakang aja sama jambang, di bagian ini tidak ya. Itu lebih bagus ada outline-nya kalau di samping. Oke Mas Riki, tinggal clipper overcomb atau tinggal blending ya. Nah ini termasuk rambut yang mudah di clipper overcomb. Jadi disisir tuh masuk tegak. Kalau disisir nggak mau tegak, nah itu rambut yang tidak enak di clipper overcomb. Ya teman-teman coba aja clipper overcomb, kalau ngerasa susahnya itu berarti yang nggak enak gitu, rubah langsung gitu. Jangan sampai kita terjebak di situasi sudah jebol misalkan, terus apa gitu ya di clipper overcomb. Silakan Mas Riki. Nah sisir dan clipper berdekatan ya. Ada loh di Bandung peserta yang ya sedikit stres dengan clipper overcomb ya. Bisa nggak sih cina nggak usah dipakai maksudnya. Ya bisa-bisa aja kata saya itu, cuma maksudnya pakai teknik clipper itu kan. Cuma di kondisi rambut tertentu kadang butuh clipper overcomb juga gitu. Rambutnya yang jigrak, mau buat flat top itu perlu banget clipper overcomb. Jadi minimal harus bisa kayak gitu. Nah, jadi pola yang awal tuh, yang 2, yang 3 yang awal tuh ternyata dirapiin lagi. Jadi itu maksudnya nggak usah detail di pola awal tuh. Ya, nggak usah detail. Maksudnya ada beda tinggi 1 mili mah atau toleransi lah. Kayak gitu ya. Kayak Pak Agus kemarin clipper overcomb-nya bagus. Bagus clipper overcomb-nya. Baru juga 2 kepala ya. Bagus asli. Ada lagi yang nanya tentang clipper overcomb? Nah, ketika clipper overcomb teman-teman kan yang di modul itu dikombinasikan dengan 1,5 dan gunting penipis ya. Jadi tidak berdiri sendiri, sengaja untuk membantu pemula supaya lebih mudah merapihinnya. Jadi biasanya clipper overcomb, nah bawahnya tuh masih ada yang garis gitu ya.
itu suka diinstruksikan bantu dengan 1,5. Kemudian atasnya masih ada yang patah, juga suka diinstruksikan untuk dibantu dengan gunting penipis atau di blending dengan gunting penipis. Ya, jadi overcomb ini tidak berdiri sendiri untuk ngeblending, dibantu dengan 1,5 dan gunting penipis. Supaya teman-teman bisa dengan gunting juga maksudnya. Gitu. Dan rata-rata sih belum bagus juga kan, langsung sekali overcomb tuh ya, kita bantu. Oke, Mas Riki, next. Perlu gunting penipis Mas Riki? Heeh. Nah, kita blending lagi ya. Jam berapa? Masih aman? Masih aman lah ya. Kita sampai jam 12, sampai Jumatan. Jumatan di mana? Gak tahu. Jumatan di mana, Mas? Jalan? Ya, Jumatan di mana, Pak? Di sini? Oh. Dekat tapi? Bisa lah ya. Gunting masih ada yang kepleset nggak cara pegangnya? Masih ya? Bapak sudah belum pernah nyoba ya? Belum pernah yang penting di sini. Oh iya Pak. Nanti praktek Pak. Ada gunting di situ Pak? Oh iya, ini Pak. Belajar muter dulu Pak, gini Pak. Jangan jatuh ya Pak ya? Kalau jatuh dibeli. Ke belakang Pak muternya Pak. Bukan, awas Pak. Ke sini Pak, ke belakang. Gini Pak, tuh. Oh, di dalam. Iya, ke sini tuh, di dalam. Baru kebuka. Heeh. Pakai tangan aja dulu bantu Pak, jangan dilempar Pak. Ada lagi yang nanya? Atau kita sambil jalan kita bahas tentang styling ya? Biar nanti Mas Riki selesai juga kita selesai. Buka styling ya di halaman berapa? Nah ini nih. Halaman berapa ini ya? Gak ada halamannya. Oke kita ini dulu. Ya. Kenapa? Oh enggak usah, taper aja, taper aja nggak apa-apa, taper aja ya. Taper aja nggak apa-apa. Kita sambil jalan ya, karena waktu juga. Nah ini untuk styling teman-teman tak ini. Jadi styling ini saya bagi menjadi ada 4 atau 5 ya. Ada styling rambut atas yang panjang, ada styling rambut atas yang sedang, ada styling rambut atas yang pendek, ada military haircut, dan ada variasi potongan. Styling rambut atas yang panjang seperti tublok, koma hair, curtain. Lihat, untuk bagian atas yang panjang kita lihat dari Koreanya itu sampingnya itu untuk tublok dia tidak terlalu tipis ya. Mungkin nomor 3 atau nomor 4 itu. Ya, dari Koreanya maksudnya. Tapi di kita itu customer suka agak lain. Requestnya tuh nggak benar-benar sama. Dia mau tublok tapi mau tubloknya yang tipis. Kira-kira kalau yang tipis cocoknya tipisnya segimana? Cocoknya mungkin tidak terlalu tinggi kalau tipis untuk kategori atas yang panjang. Ya. Tidak terlalu tinggi, bisa dikasih low fade. Ada juga yang lain permintaannya. Dia mau tubloknya tuh sama mulet.
Boleh apa enggak? Kayak gini nih. Boleh-boleh aja kan? Boleh-boleh aja asal kita bisa buatnya. Gitu. Tapi dari tapi dari Koreanya mah kan dengan long trim lah ya. Nah di kita itu kadang requestnya emang agak lain dan kita harus support ya. Gitu. Nah jadi dengan kategori styling rambut di bagian atas yang panjang seperti tublok, comb hair atau curtain itu bisa dikombinasikan dengan tipis tapi tipisnya yang tidak terlalu mencolok. Seperti low fade, temple taper, mullet itu boleh gitu maksudnya ya. Oke Mas Riki atasnya buat apa ini? Kita stylingnya dulu. Stylingnya mau apa? Mau bikin bisa tublok bisa sama pompa bisa. Pompador. Ya. Jadi yang awal tuh kita tentukan stylingnya dulu ya. Oke, boleh sok apa aja. Nah ini mau ngasih profil dulu ya untuk ada patokan di bagian tengah. Oke, kita balik lagi ke sini. Jadi yang kedua ada style rambut atas yang sedang. Sedang itu berarti tidak panjang banget, tidak pendek banget. Nah di sini variasi potongannya lebih beragam. Mau dibuat low fade boleh, mau mid fade oke juga, mau high fade juga. Ada juga ternyata yang high fade. Seperti ini. Ini kan side part dengan high fade gitu ya, mau skin fade boleh, mau taper boleh gitu ya. Lebih banyak variasi kalau di rambut-rambut atas yang sedang ya. Nah beda lagi kalau rambut atasnya pendek stylingnya seperti spiky, French crop, powhak, itu cocoknya yang sedang atau yang tinggi, tidak cocok yang rendah. Oke, ini sedang buat guideline ya. Patokan ya, istilahnya membuat profil section atau membuat one top section, satu section di atas, buat patokan memotong ke bagian kiri dan kanan. Cuma hati-hati teman-teman, harus ngelihat rambut juga. Kalau rambutnya pendek mungkin jangan terlalu panjang juga ngambil guideline-nya gitu. Tuh, lihat cara megang guntingnya. Jangan ditegakin gini tangannya. Capek nanti. Kalau gini capek. Jadi nah sambil kayak gitu. Nah, ada military haircut, teman-teman. Militer ya, potongan militer. Potongan cepak. Hah? Asatria bisa tuh yang tegak gitu rambut. Kalau yang ikal-ikal biasanya nggak bisa kalau cepak kotak. Kemudian ada ya variasi potongan nih, ada undercut. Ini undercut. Teman-teman ini undercut. Ini juga undercut. Undercut ini bukan dilihat dari tipis skin pad atau tapernya, tapi dilihat dari batasnya antara pendek ke panjang secara signifikan. Dan ini bisa di atas, bisa juga di bawah undercutnya kayak gini. Biasanya nggak selalu di atas, undercut bisa di bawah juga, bisa di low banget juga bisa. Tergantung request dari customer. Dan undercut ini cocok sekali stylingnya itu kalau nggak slick back, untuk yang agak pendek ya diikat. Ya kalau nggak diikat jelek ya. Gitu. Ada kalau nggak salah kemarin sama Mas Dodik ya undercut ya, yang bapak-bapak panjang ya, potongnya kayak gini berarti. Kemarin yang panjang itu bikin mamban. Iya kayak gini di bawah kan. Undercutnya lebih rendah lagi. Itu undercut tapi bawah. Ini teknik elevation hair sudah bisa semua, teknik mengangkat rambut, kemudian memotong, kemudian melipat gunting, ya bisa lah ya. Itu dasarnya seperti itu. Patokannya bisa mau ngambil rambut, ikut bentuk kepalanya, Iya. jepit, baru tangan yang sini tarik, yang jari manis sama kelingking, buat jadi patokan jarak. Biar Jarak. nggak lepas, kalau nggak ada patokan gini kan seberapanya nanti lepas.
buat nahan ya. Jadi jari yang ini sama ini ditempelin maksudnya buat nahan, jangan dilepasin ke atas karena pemula itu nanti nggak ada buat pegangan. Kalau teman-teman nahan kan lebih kuat ya, terus diangkat goyang deh. Tapi kalau ada nahan lebih kuat gitu ngangkatnya. Kalau rambut yang panjang? Kalau udah panjang ya terpaksa deh nggak nahan. Gitu. Itu kalau pendek mungkin ya. Pakai teknik landscape. Nah, oke. Nah, untuk potongannya tadi balik lagi ke teknik. Ada blunt cut. Tahu blunt cut? Yang teman-teman lakukan, hasil potongnya rata. Blunt cut itu teknik memotong menggunakan gunting sejajar dengan tangan. Jadi sejajar hasil potongnya. Kemudian ada yang point cut, hasil potongnya seperti mata gergaji. Cek 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 gitu. Lalu ada defoint cut, itu untuk membuat tekstur. Nanti ditanyain aja sambil praktek, saya mau di point cut Pak, gimana Pak gitu. Fungsinya untuk apa gitu. Gini, jadi di point cut itu teknik untuk membuat tekstur hanya di rambut lurus ya, tidak untuk rambut ikal atau keriting. Kan pengen searah rambut kan? Kalau di rambut ikal kepotong. Saya mau pengen apa tadi? Tublok. Oke, tinggal ngambil poninya berarti ya. Tublok bisa karena dari belakang tarikan dari sini itu connecting sama Hasil overcome-nya ya, connect ya. pakai teknik Point cut. point cut. Biar apa? Nanti pas tekstur langsung kelihatan natural. Enggak bedanya. Ini kayak bakat. Ada bedanya. Terus sama sini. Ya, saya kasih video dulu. Sini natural. Bedanya ada? Nah, mendingan daripada habis square blunt cut habis blunt cut baru di point cut, mendingan langsung sekalian aja. Ya. Jadi ada bedanya. Jadi langsung sekalian, maksudnya buat biar langsung. memendekkan dan membuat tekstur berarti pakai point cut. Point cut. Jadi biar nggak kerja dua kali. Itu kalau kena tangan tajam ya. Asli. Hati-hati ya, lagi gini juga kadang kena tangan. Tapi yang paling banyak lukanya biasanya yang mau jago. Untuk pola dari belakang sini itu ke sininya turun. Turun ya. Turun. Mau ya. Dari tangan ke sini mulai turun. Dan nentuin ya. Dari rambut yang paling depan. Tapi Oke, sebelah lagi. Nah, ini udah dapat. Oke, nyala sebelahnya ya. Jadi teman-teman cek lah connecting-nya ya. Pokoknya yang pertama itu ketika motong atas tentukan stylingnya dulu. Cara potong atas itu per styling berbeda-beda. Jangan disamakan. Cuma sama-sama tekniknya mengangkat rambut. Kan dasarnya udah bisa. Masuk kamera. Oke. Masuk kamera. Buat kenang-kenangan Mas. Ini mau di-save ini? Mas, mau di-save apa mau dihapus? Oke, buat kenang-kenangan nih ya, teman-teman ya. Buat kenang-kenangan Mas Jalal. tentuin poni depan. Sekarang nentuin poni depan. Nah, Mau seberapa? Gitu. mau seberapa tinggi? Kalau bingung bisa dari samping sini. Nah, ngikutin patokan di sampingnya ya. Dan kalau mau rambut depan jangan terlalu pas. Nah, potong
Potong depan hati-hati ya. Karena nanti kalau pas kering ini rambutnya dia naik. Tuh, pas kering rubah lagi nanti. Oke, ya harus memperkirakan rambut kering dan basahnya. Tuh, ini udah mau motong atas nih, udah mau selesai. Jadi PR-nya teman-teman apa? Yang masih sangat, misalkan masih ngeblank lah di bagian apa, motong atas buat gradasi mungkin ya, atau overcomb. Di bagian apa? Bagian atas ya. Oke. Bagian atas kan ini nggak mungkin dicobain semua style juga. Ya, saya edukasi aja. Jadi bagian atas itu langkah pertama teman-teman harus tentukan stylenya dulu. Yang paling sederhana adalah belah samping ya. Entah itu ke kiri atau ke kanan. Terus belah samping juga ada yang rambutnya panjang, ada yang rambutnya pendek. Biasanya kalau yang rambutnya panjang benar-benar ngambilnya tuh dari belakang secara presisi, atau bahkan bisa dibuat guideline tengah dulu. Tapi kalau dapat rambutnya pendek, boleh motongnya secara langsung aja misalkan. Yang penting sampingnya connect aja, itu udah cukup. Jadi atasnya tidak dipotong juga aman sih kalau pendek. Yang penting connectnya. Gitu. Terus ada model poni juga ya. Oke, udah dapat frame-nya ya. Kasih tekstur ini ya. Boleh. Di point cut boleh. Ambilnya belah tengah dulu. Nah, ini di point cut ya. Kalau tublok sama French crop bedanya apa? Tublok sama French crop. Sebenarnya ini lebih ke frings ya. Kalau tublok sih lebih bawah poninya. Lebih sealis lagi. Ini tublok lebih panjang. Lebih panjang. Kalau frings itu menengah, yang mungkin ini ya. Karena tadi rambutnya emang juga tidak panjang. Kalau French crop emang pendek. Gitu, bedanya itu. Jadi rubah sedikit panjang poni, rubah nama. Ya, kalau tublok cocoknya tadi dengan potongan 2 jari mungkin. Atau yang enggak terlalu tipis. Kalau frings karena menengah lebih banyak variasi. Kalau French crop cocoknya dengan high fade aja mungkin. Gitu. Udah sip gitu. Mudah-mudahan teman-teman ada gambaran ya. Teredukasi. Ada pertanyaan lagi, Mas? Ya, jadi tublok, frings, French crop. Lebih tinggi poninya. Yang botak dan ada polanya itu buzz cut, yang botak yang diratain. Nah, ini. Jadi di sini sih yang utamanya bisa ngebedain aja taper ya sama skin ya. Atasnya ini ngambilnya frings. Lihat rambut biasanya. Ya, lihat rambut datang aja. Datang. Gitu. Kalau panjang bisa bikin koma. Ya, kalau panjang bisa macam-macam. Cocok semua apa? Oh, tergantung panjang rambut. Kan tadi koma itu termasuknya yang style rambut atas panjang. Berarti kalau rambutnya tidak panjang tidak cocok. Ya, yang sedang itu cocoknya side part, whip ya, kayak gitu. Tadi ada klasifikasinya. Berarti kalau panjang antara koma, tublok sama curtain itu harus panjang berarti. Kalau nggak panjang-panjang banget ya jangan ke sana arah stylenya. Contoh ini kan nggak panjang banget. Ini nggak ke tublok masuknya, ini ke fring style masuknya. Karena tidak sampai sealis. Ya, dan sampingnya juga lebih square. Iya, kalau tublok kok sampai alis. Lihat aja opa. Kalau ini mah termasuknya yang sedang. Iya, nanya nggak apa-apa. Ini termasuk yang sedang ya. Mungkin kalau belah tengahnya juga ini bukan termasuk ke koma, tapi ke E-village masuknya. Ya, masuknya ke E-village, jadi ada bagian tengahnya yang dibuat lebih
terbuka. Atau ke kuip, ini lebih ke kuip bisa gitu, lebih cocoknya. Kalau koma kan misalkan kurang panjang. Nah, ini lebih cocok kalau kuip gini kan. 37 dulu. Gocap ini. Maksudnya 37 dulu di belahan. 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 Maksudnya sebelah kanan kiri 30 bulan. Oh, kira harganya. 100%. Perbandingan Kerten tuh 50-50. Kesini dikit 40, sini 30. Nah, belahan. Nanti kan ada juga Mas mau ini 30-70 ada, harus ngerti. Kadang ditanyain ada yang bawah 30-70. Ada 40-60. Itu ada dua buat potongan atas styling sama atas bawah. Nanti ditanyain dulu, ada dua maksud gitu. Oke, siap ya? Udah ya? Oke, selebihnya tinggal servis-servis tambahan aja seperti keramas ya. Udah dikeramas mungkin dikasih hair tonic, sambil keramas dikasih handuk hangat kayak gitu. Kalau diminta boleh, tapi nambah tarifnya ya. Kalau diminta boleh, tapi nambah tarifnya karena saving beda lagi biasanya. Iya. Nggak include. Kecuali ya yang habis banget lah nggak apa-apa. Kalau masih panjang biasanya nggak include. Walaupun cuma nggak lama lah ya. Nambah 10.000 bisa. Hah? Nambah 25. Itu mah jebakan Batman itu. Itu mah jebakan Batman itu. Oke Mas Riki, siap, langsung dibersihkan dulu ya. Nah ini stylingnya lebih cocok ya daripada poni ya. Poni kan pendek. Oke, udah ya. Kita lanjut ke materi berikutnya. Mana filenya? Di sini kan? Mas, ini di mana filenya? Di sini. Dokumen. Oke. Iya, siap, Pak. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya nih. Sudah sampai styling. Jadi styling itu ada styling rambut atas yang panjang, ada styling rambut atas yang sedang, ada yang pendek, ya. Ada yang military haircut dan ada yang variasi potongan samping lah ya. Jadi teman-teman, seperti tadi Mbak Eta penanyanya gimana tadi teh? Kalau koma cocoknya gimana gitu ya? Nah, cocoknya pertama kapasitas rambut atasnya harus panjang. Kedua, kalau mau lebih cocok, gradasi sampingnya jangan terlalu mencolok kalau mau gradasi, atau tidak terlalu tipis sekalian, itu koma lebih cocok gitu ya. Jadi kapasitas rambut awal harus memadai dulu untuk style-style tertentu seperti tublok, koma, atau kerten. Bayangin kerten rambutnya udah pendek kan tidak mungkin juga. Itu berarti kita cukurnya sampingnya aja, bagian atasnya silahkan ditunggu lagi beberapa bulan, jadi tidak kita potong. Biasanya di edukasi kayak gitu itu bagus loh. Jadi customer akan balik lagi ke kita karena sudah kita konsep untuk nyukur dia 3 bulan ke depan. Itu ya. Itu namanya trik. Pokoknya Bapak jangan dipotong dulu, jangan kemana-mana dulu, nanti balik lagi bulan depan gitu. Kayak gitu ya. Tadi sampai undercut ya. Oke, ini undercut udah cukup jelas. Mulet ya, ada mulet. Udah yang nyobain mulet udah? Ya. Mulet, ini kan mulet tuh di depan di jambang. Ini boleh skin, boleh juga taper. Tapi rata-rata dibuatnya skin supaya terlihat gitu. Siapa yang kemarin di muletnya? Mas Hasim ya? Hasim di mulet ya? Terus ini di mulet juga. Tuh ada brush fade udah nyoba juga ya. Itu siapa itu Mas Ali itu brush fade. Ya, lalu ada potongan temple taper. Udah nyoba temple taper, Mas Satria udah nyoba ya? Temple taper.
Udah diaplikasiin di rumah? Belum ya. Biasanya temper taper tuh gampang cari modelnya karena potongannya tetap rapi biasanya. Beda sama kalau brush fade agak susah yang mau. Seperti itu ya. Nah, ada kesimpulan nih. Jadi ketika Anda memotong rambut, segala sesuatunya tidak ada yang baku ya. Sehingga hasil potongannya pun mempunyai nilai seni yang sangat tinggi. Maksudnya tuh ketika customer request apa saja itu boleh. Ada kan yang requestnya unfade misalkan, botak setengah, itu juga boleh. Oh, diikalin. Itu berarti tidak dipotong ya. Oke. Teman-teman, selain potongan rambut ada juga treatment merubah rambut itu sendiri ya. Ada yang dirubah warnanya berarti dengan proses coloring. Ada yang dirubah teksturnya dari lurus jadi ikal, itu proses chemical ya, namanya perming. Ada juga yang dirubah dari yang keriting jadi lurus, itu ada proses smoothing gitu ya. Ya, itu perming. Kalau bisa dilengkapi, kalau mau ya, dilengkapi. Perming ya, perming itu mulai dari ada down firming, cuma buat nempelin yang jigraknya, lalu ada ya curly ya, keriting, lalu ada smooth and shape yang hasil gelombang aja misalkan, kayak gitu. Itu ada di treatment tambahan ya. Oke, itu tentang stylingnya. Ada yang ditanyakan dulu cukup? Kita lanjut tentang manajemen barber. Manajemen gimana, Mbak? Ada yang tanyakan dulu nggak? Kita lanjut manajemen nih, masih ada waktu seberapa menit? Tuh, masih ada waktu setengah jam. Ya. Kalau yang pertama itu kan tahapan pola itu biasanya kalau misalnya langsung pakai close itu bisa nggak? Bisa. Tapi Bisa. namanya apa dulu? Enggak juga sih, sebenarnya mau open atau close itu tidak berpengaruh. Cuma di sini kita tentukan open atau close-nya supaya peserta ada disiplin dulu dan ngerti ada perbedaan gitu. Sebenarnya hasilnya dari 2 ke atas tuh mirip-mirip juga, nggak kelihatan antara open dan close tuh. Yang kelihatan itu hanya di posisi setengah, 1 atau 0. Open close-nya baru beda. Kalau di posisi rambut 2 itu nggak terlalu berpengaruh. Bahkan dari 3 udah instruksinya udah close aja gitu. Tapi kalau posisi dari setengah, 1 sama setengah itu ketika pakai open itu untuk menyambungkan yang digradasi yang sebelumnya. Iya, bisa. Kalau emang bawahnya beda 1 tingkat ya untuk nyambungin. Ya, hanya open. Gitu. Udah punya formulasi sendiri nyukur? Sudah punya? Nah, itu. Jadi nanti punya formulasi sendiri. Sayanya mainnya 3 1,5 1. Saya mainnya 4 3 2 1 misalkan. Ya. Kalau saya biasanya itu mainnya kalau nggak yang sebelumnya ada 2. 2 1,5 1. Boleh ya, kayak gitu. Oke, kita ke manajemen ya. Siapa ya di sini yang mau jadi owner barber langsung? Ya, maksudnya tidak ada pengalaman kerja dulu, maksudnya mau langsung buka gitu, selepas dari sini kan ada yang kayak gitu. Dan hire pekerja langsung misalkan. Ada nggak di sini peserta yang mau langsung jadi owner barber tanpa proses kerja dulu atau magang dulu? Jadi dia langsung buka usaha, langsung nge-hire pekerja gitu. Ada nggak? Ya selesai kursus aja ini mananya, ada apa enggak? Mau langsung berarti? Mau langsung? Enggak, maksudnya enggak mulai kerja dulu, mau langsung buka? Maksudnya mau langsung nge-hire pekerja gitu, ada kan? Nah, bisa. Atau mau dirintis sendiri? Kita sambil ngelatih juga, sambil memang udah mungkin dia terbang udah. Oh gitu ya. Itu ya, jadi yang kursus ini punya background yang bermacam-macam ya. Ya, setahu saya dari dulu juga benar-benar macam-macam gitu ya. Ada yang dari pekerja, ada yang emang lagi butuh pekerjaan, ada yang iseng-iseng aja gitu ya. Ada yang mau nambah usaha gitu. Ada yang mau karena passionnya di barber gitu. Kayak gitu ya. Pokoknya dari berbagai background. Cuma tujuannya satu, pengen punya skill memotong rambut beserta pengetahuannya gitu. Ya, saya rasa setelah teman-teman ikut aktivitas kursus ini, mulai dari praktek sampai materi, itu ada sedikit wawasan yang masuk ya. Ada sedikit wawasan masuk, tapi pasti perlu pengembangan. Ya, pengembangan dengan passionnya masing-masing tentunya ya.
Oke, yang sekarang kita bahas adalah tentang manajemen barber. Jadi ada peserta itu yang sudah lulus, ya. Ada yang langsung kerja. Jadi dia dituntut untuk langsung ke customer, ya, nyukur, dibayar. Tantangannya itu paling besar di situ. Selesai kursus, nyukur ke customer, dibayar. Rasanya tuh udah bisa ya. Nah, ada juga yang selesai kursus tidak ke customer tapi nyukurin teman-temannya di rumah misalkan. Itu tidak terlalu seperti yang tadi ke customer mungkin rasanya. Rasanya masih biasa aja. Gitu ya. Ada juga yang selesai kursus tidak motong juga, tapi dia buka barbernya aja. Bahkan dia tidak mau memotong sama sekali. Ada yang kayak gitu, Kak. Jadi yang dia perlukan hanya knowledge tentang barber dan relasi tentang barbernya aja. Karena dia perlu nge-hire para pegawai tadi. Misalkan, ini saya rekrut nih langsung 3, ayo saya mau buka di sana. Ada yang seperti itu. Kayak gitu ya. Jadi macam-macam. Yang terbaik jelas yang langsung ke customer kalau untuk tujuannya skill. Gitu. Nah, ada juga yang langsung buka dengan ngerintis sendiri. Ada juga yang langsung buka dengan nge-hire orang profesional langsung. Beda ya. Orang yang langsung buka sendiri dengan terjun sendiri itu personal brandingnya lebih dapat, lebih kuat juga nanti manajemen ke depannya karena si orang tersebut punya label sendiri, bisa gitu. Ada yang buka langsung dengan pegawai profesional itu berarti harus siapkan modal yang lebih ya, karena beda dengan ngerintis sendiri kan. Ada juga yang buka dengan barber pemula, itu harus bisa dengan kesabaran yang lebih. Mungkin pemula ada klaim-klaim dulu gitu, tapi kita harus sabar karena dia juga akan berkembang. Kayak gitu, itu macam-macam. Pilihan nanti ada di tangan teman masing-masing. Gitu ya. Nah, sedikit cerita aja. Banyak alumni yang sudah sukses ya kalau Ajimi bilang. Bener, itu nyata ya. Saya ada pengalaman dari 2017 dampingin alumni dari tahu backgroundnya sampai dia jadi sukses. Backgroundnya emang macam-macam. Gitu. Cerita begini benar adanya ya. Jadi peserta kursus itu datang dengan tangan gemetar misalkan, dengan tidak pernah megang gunting sama sekali, bahkan jatuh dan lain-lain ya. Itu benar-benar ceritanya adanya. Namun setelah sekarang dia sudah misalkan punya banyak cabang, itu benar sekali karena mereka mulai ya dari nol ya, termasuk saya Ajimi juga ya mulainya dari nol juga kan, nggak langsung bisa juga, tetap ada di level pemula juga dulunya gitu. Jadi langkah teman-teman ketika mulai kursus ini udah langkah terbaik lah kalau emang tujuannya nanti passionnya ada di barber ya gitu. Nah, mengenai manajemen ini kita bahas yang ada di sini aja ya. Pertama, tentukan lokasi yang bisnis yang strategis. Jadi kita harus punya lokasi dulu ya. Biasanya yang strategis di sini di tempat kayak gimana, Mbak? Kalau di sini sama berarti ya. Di Bandung juga yang strategis itu ternyata yang dekat kampus. Karena di situ ada lonjakan penduduk lah ya, dari yang lokal sama pendatang. Gitu. Biasanya yang dekat-dekat kampus, PT misalkan ya, atau ini yang banyak pendatangnya itu lebih tinggi kebutuhan untuk potong rambutnya gitu. Jadi kita lokasi juga penting. Kalau salah lokasi bisa-bisa cepat gulung tikar gitu ya, nggak maju. Terus momentum untuk buka juga itu penting ya. Kita ada di mana nih? Ada di Pulau Jawa atau di Pulau Kalimantan atau di Papua, itu beda momentumnya. Karena di Pulau Jawa ini sudah padat ya, lain padat penduduknya, padat tenaga ahlinya, otomatis padat barbernya juga. Itu momentum juga penting. Kita asal buka aja, misalkan buka habis lebaran aja, itu akan beda ngerintisnya dengan buka yang menjelang lebaran, sepengalaman saya ya gitu. Jadi buka habis lebaran, karena saingannya banyak ya, barbernya tetap stuck aja, sepi, 3 kepala, 4 kepala, 5 kepala gitu. Sampai dia jalanin ya, kalau kuat manajemennya nggak apa-apa, kuat modalnya nggak apa-apa. Ada yang buka itu ternyata strateginya tuh menjelang lebaran kalau di Pulau Jawa. Karena kalau lebih lebaran itu kebutuhan untuk potong rambut meningkat. Ya, yang tadinya langganan juga bisa jadi nggak kelangganan karena sangat penuh di langganannya. Saya akan nyoba ke barber emang yang
buka misalkan, apalagi tempatnya bagus. Nah di situ momen kita untuk menarik customer dari tempat lain. Jadi momentum lebaran tuh lebih ngerintisnya biasanya lebih cepat, tapi kita harus punya servis yang bagus juga gitu. Jadi habis lebaran tuh ada kemungkinan pada baliknya ke tempat kita untuk posisi di Jawa ya. Ada teman saya yang di Kalimantan atau Sulawesi beda lagi. Ternyata ngerintis itu nggak perlu momen lebaran, buka bulan apa saja juga udah ramai karena saingannya tidak terlalu banyak. Gitu bisa jadi di sana ya, di mana Pak? Bengkulu ya. Banyak saingan nggak Pak? Banyak ya. Nah, itu juga harus jadi bahan pertimbangan untuk momentum buka. Selain dari teman-teman punya modal ya yang utama ya. Gitu. Yang kedua, pilih seorang barber yang handal. Nah, nanti ketika teman-teman langsung mau buka dengan profesional, berarti harus pilih seorang barber yang handal. Kita langsung aja ke intinya, mau berapa kursi gitu ya. Ke intinya kursi ya. Biasanya usaha yang bagus itu lebih dari 2 kursi. Ya, kalau yang 1 kursi itu kurang rekomendasi. Biasanya minimal dari 2. Kalau 2, cari pegawai 1 dulu untuk daily barbernya ya, kesehariannya. Boleh untuk satunya buat kita kali-kali gitu. Atau di jam-jam sibuk saja. Biasanya sih habis asar ya mulai sibuk barber tuh sampai malam. Jadi pagi kita bisa lebih fokus ke hal-hal lain misalkan. Ya begitupun kalau nambah kursi, usahakan yang 1 kursi itu udah penuh dulu. Jadi dia udah tercukupi gitu. Jadi targetnya rata-rata mungkin 10 kepala udah masuk, baru kita nambah jadi 3 kursi, yang satunya buat kita juga yang kosong gitu. Kayak gitu sih biasanya stepnya. Begitupun jadi 4 kursi seperti itu juga. Usahakan yang 2 itu sudah cukup. Jangan sampai kita nambah tapi yang 2-nya kurang. Biasanya kalau kurang barber itu mudah lari juga, dia akan loncat juga. Kalau ngerasa tidak tercukupin di barber tersebut. Ya kalau larinya atau kalau loncatnya masih pergi nggak apa-apa. Mungkin kalau loncatnya buka di sebelah kita itu lebih repot nanti itu mungkin. Bisa jadi saingan. Gitu. Biasanya sih pengalaman seperti itu ya. Jadi bertahap dari 2 kursi dengan 1 pekerja, dari 3 kursi dengan 2 pekerja, tambah kita juga aktif ya. Jadi 4 kursi misalkan, atau maksimal berapa kursi, 5 kursi sudah penuh. Nah baru diputuskan untuk buka cabang. Cabang ini biasanya akan menduplikasi kesuksesan yang pertama. Jadi kalau yang pertama belum sukses, jangan coba-coba buka cabang sih menurut saya ya. Jadi cabang ini menduplikasi. Sistemnya sudah banyak sekali. Contohnya Kapten Barbershop, tahu nggak? Kapten Barbershop itu di Depok ya, di Jakarta ya pusatnya. Punya 100 gerai lebih lah. 100 gerai lebih dengan konsep luxury barber ya, mewah. Itu franchise-nya setahu saya mungkin ada yang sampai 500 juta ya, mahal sekali ya. Ternyata owner yang punya barbernya itu cuma 9, yang 100 gerai itu franchise. Tapi dia sudah punya manajemen yang bagus, tolak ukur barbernya sudah ada, sama kan gitu ya. Terus manajemen trainingnya ada gitu, kayak gitu. Itu mungkin tingkat lanjutan lah ya gitu. Kemudian si Kapten ini yang saya lihat ternyata kesini sih lebih ke bisnis investasi ternyata. Jadi dia mengejar investasi franchise tersebut gitu. Barbernya ya tetap jalan juga mestinya, cuma kan nggak langsung balik modal ya. Itu jadi bisnis investasi luar biasa kan ini ya Kapten ya. Kalau di Pixi sistemnya nggak franchise teman-teman. Pixi ini sistemnya kerjasama. Sedikit cerita ya. Barangkali ada yang domisili Kalimantan, nanti bisa ini misalkan mau kerjasama itu bisa. Tapi kalau Fiksi itu karena labelnya kursus, jadi dia punya spot-spot tertentu ya untuk kotanya. Tidak dalam satu kota 2 tempat kursus misalkan ya. Jadi spot-spot tertentu misalkan area Jawa Tengah, Jogja, bisa dengan Semarang, mungkin ke Semarang belum ada ya. Kayak gitu kalau Fiksi. Nanti kalau udah jadi alumni lebih dekat, bisa juga kalau mau sedikit kerjasama ya. Sistemnya nggak franchise kalau Fiksi, sistemnya itu bagi hasil. Dia nggak ada jualan franchise, bagi hasil. Jadi biasanya yang kerjasama sediakan tempat dan peralatan komplit.
manajemen dan marketing dari Pixie-nya. Itu jaminan peserta dari Pixie kayak gitu. Oke ya. Itu sekilas tentang barber ya. Terus untuk penggajian, misalkan ada yang mau tanya kayak gimana ya penggajian seorang barber ya. Menurut saya sih standarnya untuk seorang barber karena punya skill ya, standarnya sih dibagi hasil 50-50. Itu paling standar sekali, yang paling adil lah ya. Dengan bagi hasil 50-50 kita sudah membuat pegawai itu lebih berharga. Bagi hasil 50-50. Banyak yang pakai sistem ini barbernya lebih maju karena pegawainya tidak ganti-ganti, teman-teman. Jadi dia lebih manjang gitu. Beda sama yang gajinya misalkan digaji kecil atau pembagiannya kecil, itu ada kemungkinan susah berkembang karena pegawainya sering ganti-ganti. Ya, ini pemula nih, masuk ke barber. Udah pinter, kalau dia nggak cukup, dia pasti pergi. Lumayan jauh ya? Nah, kurang jauh sih ya. Di depan tuh harusnya. Pengen kelihatan motornya nggak bisa ya? Malah jatuh bahaya HP-nya.